Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita akan mempelajari masih pada bab 2 dalam submateri memahami hubungan antar lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam submateri memahami hubungan antar lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang pertama kita bahas mengenai sistem saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara. Reformasi yang diawali pada tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Bagaimana bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti diuraikan berikut ini. Yang kedua, ada hubungan antar lembaga negara di Indonesia, yaitu yang pertama ada MPR dengan DPR dan DPD. Yang kedua ada DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. Yang ketiga ada DPD dan BPK. Yang keempat ada MA dengan lembaga negara lainnya. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada MPR dengan DPR dan DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan kewenangan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Yang kedua ada DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden
Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang ketiga, DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Yang ketiga ada DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Yang keempat ada Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk gerasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan perilaku hakim. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Selanjutnya, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya,
yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri memahami hubungan antar lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.